Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proposal Bazar Semesta, Revitalisasi Pendidikan Nasional, Pendidikan Cermin Bangsa dalam Balutan Mie Gulung. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Barudin Salim, SAGMA, dan juga makalah ini disusun oleh kelompok 2. Dan berikut adalah anggotanya. Yang pertama ada Ahmad Rois Bimo Baskoro dengan NPM 2024 1450 0253. Yang kedua ada Muhjah Taufikur Rahman dengan NPM 2024 1450 0257. Yang ketiga ada Alia dengan NPM 2024 1450 0280. Yang keempat ada Ninda Safira dengan NPM 2024 1450 0283. Yang kelima ada Rizka Aprilianti dengan NPM 2024 1450 0295. Dan yang keenam ada Kukuh Prasetyo dengan NPM 2024 1457 0005. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan dan kreativitas merupakan dua elemen penting dalam membentuk karakter dan kemandirian generasi muda. Dalam rangka memperingati semangat perubahan dan refleksi diri terhadap kondisi pendidikan bangsa, kami mengadakan kegiatan bertema revitalisasi pendidikan nasional, pendidikan cermin bangsa dalam balutan mie gulung. Kalimat ini menggabungkan konsep pendidikan dan identitas bangsa yang tercermin melalui hal-hal sederhana dan kreatif, seperti mie gulung. Bisa diartikan bahwa pendidikan dan budaya bangsa harus dibungkus atau dikemas dengan cara yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat luas, termasuk melalui produk lokal dan seni budaya. Kegiatan ini memadukan seni puisi kritis dan menyentuh hati dengan kreativitas produk makanan ringan, yakni mie gulung, sebagai simbol penggabungan antara nilai edukatif dan semangat kewirausahaan. B. Tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: menumbuhkan kesadaran kritis tentang kondisi pendidikan di Indonesia, mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui produk kreatif, meningkatkan apresiasi terhadap seni sastra dalam bentuk puisi. C. Manfaat. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: mahasiswa dapat menyalurkan ekspresi sastra secara kreatif, meningkatkan pemahaman terhadap isu sosial melalui karya seni, memberikan peluang ekonomi melalui inovasi makanan lokal. D. Sasaran. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berada di Universitas Indraprasta PGRI yang berlokasi di Jalan Raya Tengah, nomor 80, RT 6 RW 1, Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13760. Selanjutnya yaitu mekanisme dan rancangan. Pertama, tahapan observasi awal, yaitu membuat proposal rencana kegiatan, membuat website, membuat puisi, dan merencanakan pembuatan makanan mie gulung serta mempersiapkan semua hal tersebut untuk ditampilkan saat bazar nanti di halaman depan Masjid Universitas Indraprasta PGRI Kampus B. Kedua, tahapan persiapan yaitu membuat mie gulung, menyiapkan properti untuk stand bazar, membuat presentasi proposal yang nantinya di-upload di YouTube. Ketiga, tahapan pelaksanaan. Saat bazar berlangsung, stand disiapkan dan produk UMKM serta karya seni tata rapi dengan informasi jelas. Tim menyambut pengunjung dengan ramah dan memberikan penjelasan produk. Transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran yang mudah dan dicatat rapi. Kebersihan dan keamanan area selalu dijaga. Tim dokumentasi mengabadikan momen penting dalam membentuk foto dan video. Koordinasi panitia dilakukan secara rutin agar acara berjalan lancar dan tertib. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu metode pelaksanaan. Untuk waktu dan lokasi kegiatan, kita mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Di tanggal hari pertama, hari Senin, tanggal 23 Juni 2025. Di hari kedua, Senin, 30 Juni 2025. Lokasinya itu di depan Masjid Al-Ihsan di Universitas Indraprasta PGRI. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan akan dimulai dengan persiapan di stand yang sudah disiapkan. Dilanjutkan pemutaran video puisi
yang berjudul Pendidikan Cermin Bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan bazar kuliner, yaitu mie gulung untuk kami jual kepada konsumen. Selanjutnya ada makanan UMKM. Produk yang kami jual yaitu mie gulung daun jeruk. Dengan hadir membawa inovasi kuliner khas Nusantara, mie gulung daun jeruk memiliki perpaduan unik antara cita rasa gurih, harum khas daun jeruk, dan teksturnya yang bikin nagih. Dibuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis, produk kami menggabungkan kerenyahan mie dengan aroma harum daun jeruk yang menggoda selera, cocok dinikmati kapan saja oleh siapa saja. Dan juga kami memiliki 3 varian rasa, yaitu mie gulung pedas original, mie gulung pedas manis, dan mie gulung pedas asin. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan mie gulung. Yang pertama, rebus mie kuning kering sebentar hingga setengah matang, lalu tiriskan dan taburi kaldu bubuk dan aduk hingga rata. Kedua, potong mie menjadi bagian yang lebih pendek, lalu gulung mie menjadi bentuk panjang sekitar 3 cm. Ketiga, ikat gulungan mie dengan cara diselipkan agar tidak lepas. Keempat, panaskan minyak dengan api kecil. Goreng mie gulung hingga berwarna kuning, keemasan, dan renyah. Sering diaduk agar matang merata. Kelima, haluskan bumbu balado yang terdiri dari cabai merah, bawang putih, kencur, dan jeruk. Yang keenam, tumis bumbu halus dengan sedikit air. Tambahkan gula pasir, garam, dan kaldu bubuk, aduk hingga rata dan harum. Ketujuh, masukkan mie gulung goreng ke dalam tumisan bumbu, aduk hingga bumbu merata dan mie terbalut sempurna. Kedelapan, angkat dan sajikan. Selanjutnya, bahan baku mie gulung. Bahan bakunya yang pertama yaitu mie kuning dengan 1000 gram. Kedua, daun jeruk 10-15 lembar. Ketiga, kencur 4 cm. Keempat, minyak goreng 500 ml. Kelima, garam sejumput saja. Keenam, bubuk kaldu ayam 1 sendok makan. Ketujuh, bubuk cabai 1 sendok makan. Kedelapan, bumbu balado 30 gram. Baik teman-teman, selanjutnya masuk ke dalam website untuk pemesanan terkait produk atau dagangan UMKM kami, yakni mie gulung daun jeruk. Langkah-langkah daripada membuat website untuk pemesanan ini, kami menggunakan Google Sites untuk membuat situs atau websitenya. Selanjutnya, kami memilih tema, mengambil gambar, serta mengganti domain untuk situs atau websitenya. Tujuan kami untuk membuat website penjualan mie gulung ini adalah sebagai bentuk inovasi dalam memudahkan pelanggan menikmati camilan favorit dengan cara yang praktis dan modern. Di era digital saat ini, kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses dan kecepatan pelayanan semakin tinggi. Oleh karena itu, kami menghadirkan solusi bagi para pencinta mie gulung agar bisa memesan produk kami kapan saja dan di mana saja. Melalui website ini, kami menyediakan yang pertama yakni ada fitur beranda. Di fitur beranda ini menjelaskan terkait dengan produk kami, inovasi kami, dan kemasan kami. Fitur yang kedua terkait dengan menu yang berisi tentang varian rasa dan penjelasan terkait varian atau rasanya. Dan yang ketiga itu ada fitur hubungi kami, fitur yang berisi terkait dengan lokasi penjualan, nomor telepon, email, dan jam operasional kami pada saat berjualan, serta pembuat dan anggota kelompok daripada website ini. Melalui website ini juga, kami yang pertama ingin memperluas jangkauan pasar, tidak hanya melayani pembeli di sekitar lokasi, tapi juga membuka peluang untuk menjangkau pelanggan baru di berbagai daerah. Poin yang kedua, yakni memberikan kemudahan pemesanan.
Pelanggan dapat melihat menu, memilih varian rasa yang tadi saya sudah jelaskan, dan melakukan pemesanan secara online tanpa harus datang langsung ke toko. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan. Dengan sistem online ini atau sistem website ini, kami bisa memberikan informasi terbaru tentang promo, produk baru, dan jadwal pengiriman secara real time. Dan yang terakhir, untuk mendukung UMKM dan inovasi lokal. Website ini juga menjadi langkah nyata kami dalam mendukung perkembangan usaha kecil menengah dan memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Kami percaya bahwasannya dengan adanya website penjualan mie gulung daun jeruk ini, pengalaman berbelanja camilan favorit menjadi lebih mudah, cepat, dan menyenangkan bagi semua pelanggan. Bab 4 Karya Puisi. Puisi yang bertema pendidikan cermin bangsa. Puisi ini kami buat tentang kritik terhadap pendidikan. Kami sudah mencantumkan gambar berupa teks. Puisi ini menyampaikan kritik dan refleksi tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Pendidikan digambarkan sebagai cerminan bangsa, di mana berbagai masalah seperti sistem yang tidak adil, pengajaran yang hanya berfokus pada hafalan, hilangnya nilai moral, dan kurangnya ruang untuk perbedaan pendapat itu menjadi sorotan utama. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menjadi alat kekuasaan. Jadi teman-teman, puisi ini mengkritik kondisi pendidikan yang masih banyak kekurangan, seperti sistem yang tidak adil, nilai moral yang diabaikan, dan kurangnya ruang untuk berpikir bebas. Intinya, pendidikan itu seharusnya membebaskan dan membentuk karakter bangsa. Jadi bukan sekedar mengejar nilai atau jadi alat kekuasaan. Adapun makna utama yang dapat kita ambil dari puisi tersebut. Pertama, pendidikan adalah fondasi utama pembentukan karakter dan masa depan bangsa. 2. Nilai moral dan etika sama pentingnya dengan ilmu pengetahuan. 3. Sistem pendidikan yang hanya mengejar angka dan hafalan tanpa membangun karakter itu akan menghasilkan generasi yang rapuh. 4. Kebebasan berpendapat dan menerima kritik adalah bagian penting dalam proses pendidikan. Dan yang kelima, pendidikan seharusnya membebaskan, bukan membelenggu atau menjadi alat kepentingan tertentu. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat beberapa nilai yang dapat kita terapkan dari puisi tersebut, antara lain yang pertama, menghargai proses belajar, bukan sekedar hasil akhir atau angka. 2. Menanamkan nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas pendidikan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. 3. Berani menyampaikan pendapat dengan sopan dan terbuka terhadap kritik yang sifatnya membangun. 4. Menghormati perbedaan dan tidak memaksakan satu kebenaran saja. 5. Guru, orang tua, dan masyarakat itu perlu menjadi teladan dalam kejujuran, tanggung jawab, serta menghargai kebebasan berpikir. Dan yang terakhir, menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan pikiran dan membangun karakter. Jadi bukan sekedar alat untuk mendapatkan kekuasaan atau status sosial saja. Baik, selanjutnya, kesimpulan dari proposal ini yaitu revitalisasi pendidikan nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mencerminkan kemajuan bangsa secara menyeluruh. Melalui pendekatan kreatif seperti mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan dalam kegiatan yang dekat dengan masyarakat, misalnya melalui produk kuliner lokal seperti mie gulung, pendidikan dapat lebih mudah diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Konsep pendidikan sebagai cermin bangsa dalam balutan mie gulung menggambarkan bagaimana pendidikan tidak hanya sebagai proses pembelajaran formal, tetapi juga sebagai refleksi budaya, kreativitas, dan ekonomi lokal yang saling mendukung pembangunan bangsa. Sekian presentasi proposal dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.